Hari ini kita lagi di markas BJMR. Ngapain? Kita ngulik-ngulik bareng sistem, emang tanggung jawab kita sebagai distributor. Mengedukasi setiap user yang beli dari kita. Dan kita mengedukasi sampai dia benar-benar mahir makainya. Jadi dijamin menguasai. Itulah yang jadi tanggung jawab kami dari Cipta Suara Anugrah. Speaker yang kita pakai adalah seri touring dari JBL, yaitu VTX A12. Lalu dengan subwoofernya, konfigurasinya kita pakai G28 dan disupport oleh amplifier dari Crown ATKD 4x3500 untuk mengangkat mengkonsumsi A12, VTX A12. Lalu untuk support G28-nya kita pakai Crown ATKD 12000. Tadi ngedip, kita coba lagi. Ini adalah identifikasi power. Kita locate 1, 2, dan 3, lalu kita lihat ke powernya. 1, 2, dan 3 ini kedip-kedip. Berarti statusnya adalah terkoneksi 1, 2, dan 3 ini. Kita pastikan, kita kelar, kita matiin lagi. Bagaimana mengetahui software ini connect dengan ke device powernya. Jadi kita tahu bahwa si software sudah berkomunikasi dengan powernya. Kita di aplikasinya ini kita ada namanya HiQNet Net Setter. Jadi sudah dipersiapkan untuk IP address setiap power yang kita pakai. Jadi tahu nih power 1, 2, dan 3. Jadi ketahuan powernya yang mana, speaker yang mana. Jadi jelas. Tadi awal kita training, kita buka softwarenya Performance Manager dari A12. Nah, kita desain itu. Kita desain konfigurasinya, andaikan kayak tadi awal kita buka 6 kiri, 6 kanan dengan paralel per 2 box speaker. Jadi kita konfigurasi itu, kita patching antara si power dan si speaker. Jadi L1 dengan channel 1, L2 dengan channel 2, mid-nya dengan channel 3, high-nya dengan channel 4. Semua terpatching, terkonfigurasi dengan benar, lalu kita tes satu-satu ping noise. Benarkah L1 low-nya itu suara low, biar nggak bolak-balik. Ternyata benar, L1, L2, mid, dan seterusnya high. Semuanya keren, bunyinya persis, sama dengan ping noise-nya. Baru kita bikin venue sub. Oke, ini gantung, ini A12. Nah, ini kan state. Orang berdiri dari state itu 3 meter, oke. Sekarang venue-nya mau berapa meter nih? 60 deh. Ya, ketik 60. Lalu mapping. Tingginya rigging berapa? Ini kita ganti 12 dulu. A12 ya. Tinggi rigging? Ini rigging rata-rata. Ini kan 12 meter. Nah, kita ganti. Mau berapa meter? Di bawahnya 6. 6, oke. Lalu kita, ini kan 4 paralel nih. Nah, kita klik di S1. Nah, terus kita rantainya kita copotin. Oke, bawah lagi gitu juga 4. Kita klik 4. Plug, rantai kita copotin. Oke. Sekarang kita klik 1. Tekan kontrol, klik sama 2. Sekalian tahan kontrolnya. Kontrolnya tahan. Iya, sebenarnya. Klik 1. Nah, klik 2, sip, baru rantai. Namanya grouping. Oke, seterusnya.
Kalau kita auto dari si software, kita tinggal dia klik kalkulatornya. Nah, dia auto tuh. Oke. Lalu kita mapping on SPL. Nah, kita lihat coverage yang dipakai. Habis itu kita ke konfigurasi. Nah, kita pakainya kan ini kan Single. 2 nih. Nah, kita pakai single. Oke. Terus beratnya anggapnya 11 kilo plus aja langsung. Plus. Oke, 11 kilo. Nah, ini adalah position pin yang kita akan ubah di speaker. Ini yang selalu kita foto nih. Pek. Kita kasih anak-anak kru yang bakal pasang si pin angle-nya si speaker. Jadi yang pertama atas di sini, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam yang paling bawah. Oke, dan ini adalah pinnya dia yang kita tancap si frame-nya. Lalu kita ke mapping, udah fix, kita mapping dulu, kita fix. Memang begini mau nyetingnya. Lalu kita ke save as. Nah, kita kasih nama. Desktop aja ya. Di desktop ya kita kasih nama. Oke. Kita save. Nah, kita new aja, new file. Lalu kita bikin ground stack. Oke, nah, baru mapping. Ini ibarat panggung. Nah, kita kan pakai ganti dulu speakernya G28. Oke, ini kan kita putusin dulu nih. Dia kan paralel per 3 box. Oh. Ini kontainernya kan cuma 1. Kita perlu 3 kontainer karena sub kita ada 3. Bikin aja. Nah, ini kan konfigurasi diri berarti. Kalau kita mau ini kita ganti ke horizontal. Nah, ini kita tumpuk. Oke. Nah, mau splicing speakernya berapa nih? Jarak speakernya misalnya 1 meter. Nah, klik aja ganti 1 meter. Oke, lalu kita lihat ini average aja. Ya, oke, baru kita kalkulator. Nah, ini adalah penyebaran si subwoofernya. Oke, setelah kita udah bikin kayak gini, kita save lagi. Save as. Oke, save. Oke, dah kita close dia. Lalu kita buka Performance Manager lagi. Add speaker, tapi kita klik si frame-nya dia. Ininya kita drag. Oke. Lalu add speaker. Add. Nah, kita klik di sini. Atas itu. LAC. Nah, kita panggil. Nah, baru kita open. Nah, oke. Ya kan? Per parallel 2 box. Oke, lalu kita ke sub distributor. Ya. Nah, kita klik sini. Kita tarik. Nah, kita oke, open. Nah, oke. Setelah semuanya terkonfigurasi dengan aman, semuanya keluar, lalu kita ulang lagi dari awal dan ternyata semua running dengan oke, semua aman. Lalu kita tinggal terakhir adalah penentuan di lapangan dengan show yang sebenarnya. Sering ku terjaga tiap malam, sering ku terjaga tiap malam, selalu terbayang, selalu terkenang setiap malam. Kita sudah mencoba semuanya dari Land Array Calculator sampai software Performance Manager untuk menyetingnya. Kenapa ada Land Array Calculator? Itulah sangat penting. Karena kenapa? Kita bisa mengukur, memprediksi
dari baris paling depan, penonton paling depan, dan misalkan dari speaker, penonton di 5 meter dari speaker. Kita bisa prediksi dB-nya berapa, frekuensi responnya berapa, yang kita kehendaki FOH-nya di berapa, sampai penonton paling akhir berapa. Dengan adanya Line Array Calculator atau prediction software, kita bisa mensimulate tuh kebutuhannya. Oh, di FOH berapa dB SPL, di penonton paling belakang berapa dB SPL, jadi suara itu tercover dari depan sampai tengah dan belakang rata. Itulah pentingnya kalkulator di speaker. Dalam software di Performance Manager, kita bisa menyeting secara mobile. Jadi si sistem engineer bisa mempermudah memprediksi atau mengetahui speaker mana yang bermasalah atau power yang bermasalah. Jadi speaker si A12 dan power iTech HD dari Crown itu mensupport atau mempermudah kita melakukan semua setting. Jadi akan lebih mudah, lebih gampang, dan lebih cepat pastinya. Itulah kita pastiin semua dari training pertama, kedua, dan penentuannya adalah di venue. Apa yang kita prediksi is-nya, datanya, benar nggak sih di lapangan, sama nggak sih? Pastinya perbedaan hanya tipis kok. Untuk coverage, untuk dBSPL, nanti ditentukan di lapangan. Kenapa? Karena ada yang namanya pantulan, misalkan di indoor atau di outdoor, kesulitannya akan ada. Jadi intinya adalah dengan software kita akan lebih mudah dalam bekerja. Aturan kita bisa dengan sistem analog kita bisa beberapa jam, dengan sistem desain ini kita bisa mengerjakan di rumah, kita bisa datang langsung online, plug, cuman nggak nyampe 15 menit, semuanya sudah bisa running.